Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar kami dalam pelajaran analisis numerik. Anggota kami terdiri dari Andini, Fadilah, Rifda, Rama, Faiz Arkan, dan saya sendiri Hamam Arya. Baik, materi pertama akan dimulai dengan rekan saya yaitu Faiz Arkan. Pertama-tama saya akan menjelaskan uh, materi Lagrange pada soal nomor 2. Oke, perkenalkan saya Muhammad Faisal Herwanto. Saya akan menjelaskan metode Lagrange untuk soal nomor 2. Nah, di sini kita bisa lihat kita memiliki 3 data, yaitu 1, 3, 2, 1, dan 3, 4. Di sini terdapat rumus untuk mengerjakan metode Lagrange, yaitu seperti yang pada lihat di sini. Kita juga di sini bisa menuliskan di sini kan tertulis X dikurang X1, X dikurang X2, per X0 dikurang X1, dikurang X0 dikurang X2. Nah, untuk mengetahui yang mana X0, X1, nah untuk X0 itu sendiri yang ada di kiri data, yang kanan itu kanan data, yang kanan itu Y. Nah, jadi di satu data ada misal angka 1 dan 3, yang kirinya itu sudah pasti X gitu, dan yang kanan Y. Nah, untuk datanya itu kita mulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Yang kedua, baru X1 dan Y1. Dan begitu pula seterusnya. Di sini berarti X2, di sini berarti Y2. Nah, kita untuk mencari Lagrange, kita bisa menggunakan rumus ini, X dikurang X1. X1 berarti 2, di sini berarti angka 2. X dikurang X2, yaitu X2-nya berarti 3. Nah, X0, 1, X1, 2, dan X3-nya, X2-nya 3. Dari situ kita bisa mengkalikan antara X dan X, X dan X2, min X1 ke X, dan min X1 ke X2. Ini untuk cara pertamanya. Cara keduanya sama, yang membedakan adalah kita di sini ada X0 dan X2. Kenapa? Karena kita mencari yang 2,1. 1 itu maksudnya itu data yang ini. Nah, kalau ini tuh L20, 0 itu maksudnya X0 dan Y0. Jadi kita menggunakan data yang ini. Jadi kita untuk yang bagian atasnya kita tidak menuliskan X dikurang X0, jadi langsung 1 saja karena kita mencari yang 0. Di bawahnya, dibaginya itu dengan X0 per dikurang X1, X0 kurang X2, dan seterusnya kalau ada banyak data. Nah, di sini kan X2,1 berarti X1 dikurang X0, X1 kurang X2. Di atasnya juga tidak kita tulis X1-nya. Jadi X0 dan X2 saja. Dikalikan juga, lalu akan menimbulkan suatu persamaan yaitu P2,0. P2,0. P2,0 setelah kita menyelesaikan ini ya, nanti akan menghasilkan persamaan P2,0 yang akan menghasilkan P2,1. Di sini juga P2,2. Untuk 2,2 di sini sama saja dengan cara yang di atas, yaitu X2 dikurang X0, di yang bagian atas tidak ditulis X2-nya, dan begitu seterusnya. Nah, setelah kita menemukan persamaan P2,0, P2,1, P2,2, lalu untuk mencari persamaan dari Lagrange-nya kita bisa memasukkan rumus ini, Y0 dikali P2,0 ditambah Y1 kali P2,1 ditambah Y2 dikali P2,2. Nah, Y-nya itu ya kita masukin yang Y tadi. Jadi kan misal persamaan 1 ini kita mencari yang 0. Berarti Y-nya itu ya 3. Y0-nya itu 3. Jadi 3 dikali P2,0. Di sini juga Y1. Y1-nya yang ini. Berarti 1 dikali P2,1. Di sini juga Y2 berarti Y2-nya yaitu 4 dikali P2,2. Nah, dari soal ini, setelah kita mencari P2,0, P2,1, dan P2,2-nya, dan kita kalikan lagi menggunakan rumus ini, nanti akan menghasilkan persamaan ini, 5 per 2x kuadrat dikurang 19 per 2x ditambah 10. Nah, gimana kita bisa membuktikan kalau ini sudah benar? Kita bisa menggunakan codingan Python-nya. Oke, di sini sudah ada codingan Python-nya ya. Di sini kita masukkan 1, 2, 3, 3, 1, 4. Di sini XD ini ya X0, X1, dan X2-nya 1, 2, 3 seperti yang di sini 1, 2, 3. Dan di sini ada Y-nya, kita masukkan juga 3, 1, 4, Y0, Y1, Y2-nya yaitu 3, 1, 4. Nah, oke, kita lanjut di sini. Nanti kita akan menghitung interpolasinya di sini menggunakan perulangan ya. Jadi di sini kita menghitung interpolasi dari nilai X1-nya yang nanti disimpan pada YI.
Nah, di sini x values to interpolate, yaitu nilai x yang kita cari. Maksudnya itu nilai x kita cari itu kan di sini udah ada persamaan nih, 5 per 2 x kuadrat dikurang 19 per 2 x ditambah 10. Maksud x yang kita cari itu, x-nya ini kalau kita ganti dengan angka 0, 2, dan 3, itu hasilnya berapa. Jadi, kalau kita ganti 0 nih nanti hasilnya berapa gitu. Di sini kita mencari 3 kalau x-nya sama dengan 0, kalau x-nya sama dengan 2, dan kalau x-nya sama dengan 3. Nah, di sini kita menginterpolasi dari x yang sudah kita tentukan, yaitu x0, x2, dan x3-nya. Nah, di sini juga nanti ngeprint hasil dari interpolasinya. Ini untuk menampilkan grafiknya dan data-datanya. Oke, kalau kita run, nah di sini kan ada tertulis hasil interpolasi pada x0 adalah 10. Kalau x sama dengan 2-nya sama dengan 1. Kalau x-nya bernilai 3, hasilnya 4. Nah, ini sudah ada grafiknya. Kalau x sama dengan 0, 10. Di sini ada juga x sama dengan 1-nya itu bernilai 3, antara 2 dan 1. Kalau kita masukkan x2-nya, itu bernilai 1 ya, karena antara ini. Nah, kalau x-nya 3, itu berarti nilainya 4, ada pada grafik. Oke, sekian dan terima kasih. Dan itu juga untuk cara Lagrange-nya ya. Dan tadi juga ada codingan untuk contoh dari semisal kalau yang soal nomor 2. Oke, sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nini Rudaya dengan NIM 22111020036. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpolasi dengan metode Newton. Interpolasi metode Newton yaitu merupakan polinom orde ke n dan memerlukan dalam kurung n plus 1 titik data, yaitu x0, x1, x2, dan x seterusnya. Kita akan menghitung secara manual terlebih dahulu. Diketahui data yang tersedia dalam kurung x, 1,3, 2,1, 3,4. Tentukan persamaan dari data tersebut dengan metode Newton. Di sini kita membuat seperti tabel, yaitu yang berisi xk, fxk, fxk, xk plus 1, fxk, xk plus 1, xk plus 2. Xk mensimbolkan nilai x, fxk menyimbolkan nilai y. Kita masukkan data-data yang ada, yaitu 1, 2, 3 sebagai nilai x di kolom xk, nilai y yaitu 3, 1, dan 4 kita masukkan ke dalam fxk. Selanjutnya, untuk memperoleh nilai ini kita dapat menggunakan cara 1 min 3 per 2 min 1 sehingga menghasilkan min 2, lalu 4 min 1 per 3 min 2 sama dengan 3. Begitu pula untuk menghasilkan nilai f selanjutnya, yaitu 3 min 2 per 3 min 1 sama dengan 5 per 2. Untuk memperoleh nilai polinom Newton, yaitu disimbolkan dengan P2 sama dengan fx0 ditambah dalam kurung x min x0 tutup kurung dikali fx0, x1 tutup kurung ditambah x min x0 dikali x min x1 dikali fx0, x1, x2. Fx0 itu nilainya adalah 3. Untuk selanjutnya ditambah dengan x min x0. X0 itu adalah nilainya 1 sehingga dimasukkan menjadi x min 1. Fx0, x1 yaitu nilainya min 2 dimasukkan, jadinya dikali dengan min 2 ditambah x min 1 seperti tadi, lalu x min 2 dikali 5 per 2. Ini merupakan hasil dari fx0, x1, dan x2. Sama dengan 3 dikurangi min 2x plus 2 ditambah 5 per 2x kuadrat min 15 per 2x ditambah 5 sehingga menghasilkan 5 per 2x kuadrat min 19 per 2 plus 10. Kita dapat dari persamaan ini kita masukkan ke dalam codingan dengan menggunakan bahasa pemrograman Newton, di mana xd melambangkan nilai dari x, yd melambangkan array untuk nilai y. X value adalah titik yang kita cari untuk interpolasi. Dengan rumus sebagai berikut: x min xd dalam kurung c dibagi xd dalam k min xd dalam kurung c. Untuk pertama adalah membuat tabel beda hingga, yaitu dengan rumus berikut ini. Lalu selanjutnya adalah menghitung polinom interpolasi, yaitu memasukkan titik-titik x value ini ke dalam rumus.
Lalu dengan perintah print hasil interpolasi pada X sama dengan X value adalah result akan mencetak hasil. Selanjutnya adalah membuat grafik polinom interpolasi. Untuk membuat grafik polinom interpolasi, kita menggunakan perintah plt kali scatter untuk menandai data points, yaitu nilai-nilai X value-nya. Lalu plt plot untuk menggambarkan garis dari titik-titik data points tersebut, sehingga menghasilkan grafik seperti ini. Hasil interpolasi pada X dengan nilai 0, 2, dan 3 adalah 10, 1, dan 4. Apabila dihitung secara manual dengan persamaan yang ini, hasilnya akan sama. Sekian dari saya mengenai presentasi interpolasi dengan metode Newton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Muhammad Faisal Herwanto dengan NIM 2211102217 akan menjelaskan tentang nomor 2 metode iterasi tetap. Oke, di sini metode iterasi tetap kita ada soal ya dari persamaan 1. Jadi kita mencari metode iterasi tetap dengan epsilonnya itu di angka 0,05. Nah, di sini ada persamaannya yaitu 5x kuadrat ditambah 19x ditambah 20. Nah, ini kita dapat dari soal nomor 2 yang di nomor 1 tadi. Cuman di sini kita dikali semua, harusnya kan tadi 5 per 2x kuadrat ditambah 19 per 2x ditambah 20. Jadi semua nilainya kita kalikan 20 untuk mempermudah saja. Nah, kita masuk ke codingannya. Di sini ada codingan di sini untuk mendefinisikan persamaannya yang ini tadi ya. Di sini 5x kuadrat dilambangkan dengan bintang gini dan 19x ditambah 20. Nah, di sini juga ada nilai gx-nya ya. Nilai gx itu jadi di iterasi tetap dari fungsi x ini kita juga mencari gx-nya. Di sini kita dapat nilai gx-nya dari sini. Di sini juga kita memasukkan nilai epsilonnya yaitu di 0,05. Di sini juga ada tebakan awalnya yaitu 1,0. Nah, dan ini batasan jumlah iterasi. Di sini adalah perulangan untuk iterasinya. Nah, dan di mana kalau sudah iterasinya tidak konvergen, maka akan menghasilkan output iterasi tidak konvergen dalam waktu yang ditentukan. Oke, di sini saya jelaskan maksud tidak konvergen itu, jadi nilai dari persamaan gx-nya ini tidak konvergen di mana nilainya itu di atas 1 atau di bawah minus 1. Jadi setelah kita cari dia itu angkanya selalu naik terus 1, 2 sampai terus tidak mendekati nilai epsilonnya yaitu 0,05. Jadi dia di mana setiap perulangan, setiap iterasi itu dia tidak akan mendekati, malah akan makin menjauh. Jadi setelah kita iterasikan dan hasilnya konvergen, tidak konvergen, yang biasa disebut tidak konvergen itu divergen. Jadi tidak konvergen itu adalah divergen ya. Jadi nilainya itu akan selalu menjauhi dari batas epsilonnya. Kalau nilainya konvergen, dia akan selalu mendekati nilai dari epsilonnya itu 0,5. Misal iterasi pertama 1, iterasi kedua turun ke 0,9 dan turun sampai mendekati epsilonnya ini, sampai ke batas epsilonnya. Nah, karena nilainya tidak konvergen atau disebut divergen, maka dia akan selalu menjauh dari angka epsilonnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Wanda Almira dengan NIM 2211102039. Di sini aku bakalan menjelaskan tentang metode Newton Response. Oke, langsung aja ke persamaannya. Di sini aku memiliki persamaan yaitu 5 per 2x pangkat 2 plus 19x plus 10. Kemudian kita tentukan x0-nya. Di sini aku memilih angka 0 untuk x0-nya. Kemudian setelah itu kita bakal masukin ke rumus x0 sama dengan fx0 per f turunan x0. Lanjut aja ke codingannya. Di sini ada import. Import itu untuk pemanggilan yang pertama yaitu pemanggilan fx-nya sama fx turunannya. Yang kedua yaitu buat pemanggilan implementasi atau kita implementasikan dulu ke step berikut ini. Setelah kode implementasi, selanjutnya kita kode input untuk yang pertama memasukkan tebakan. Maksud dari masukkan tebakan tuh berapa sih x0 yang kita masukkan, seperti itu. Yang kedua yaitu kesalahan toleransi. Kesalahan toleransi itu tergantung dari soalnya. Kita tuh tadi buat kesalahan toleransinya yaitu seperti ini, 0,05.
Kemudian setelah codingnya semua jadi, kita bakalan menampilkan grafik juga dengan kode sebagai berikut. Nah, di situ kita run. Input yang pertama kita masuk yaitu masukkan tebakan. Masukkan tebakannya kita misalkan 0 tadi, di sini 0. Kita enter. Kemudian kesalahan toleransinya yaitu tadi 0,05. Kita enter lagi. Terus langkah maksimumnya yaitu kita misalkan 3 langkah saja. Terus enter lagi. Berikut merupakan hasilnya yaitu tidak konvergen dan berikut adalah contoh grafiknya. Sekian penjelasan dari saya untuk metode Newton-Raphson. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifia Farnida dengan NIM akhir 028 akan menjelaskan soal ketiga yaitu metode sekat. Dari perhitungan persamaan yang udah kita dapat yaitu 5/2 X akar 2 dikurangi 19/2 X plus 10. Maka kita mau cari metode sekannya gitu. Nah, di iterasi pertama kali ini X0-nya kita pakai min 0,1 dan X1-nya itu kita pakai 0. Maka perhitungannya akan seperti ini. 5/2 dikalikan min 0,1 pangkat 2 dikurangi 19/2 dikali min 0,1 plus 10. Maka hasilnya adalah 10,975. Nah, kita mau cari X1-nya nih berapa? Nah, X1 itu sama dengan F0 karena kan di sini X1 ya. Jadi F0 5/2 10 pangkat 2 min 19/2 pangkat 0/2 plus 10 gitu. Sorry, ini 5/2 dikalikan 10 pangkat 2 min 19/2 dikalikan 10 plus 10 gitu. Jadinya hasilnya adalah 10. Nah, kalau udah ketemu segini, kita harus nyari X2-nya tuh. Nah, X2-nya itu berapa? Nah, X2-nya itu dari rumus X1 dikurangi F X1 min X0 dibagi F X1 dikurangi F X0 gitu. Nah, maka hasilnya adalah 0 dikurangi 10. Terus di sini dalam kurung 0 plus 0,1 per 10 dikurangi 10,975 gitu, karena itu hasilnya di sini gitu. Dan hasilnya akhirnya adalah 1,025. Itu untuk iterasi yang pertama gitu. Nah, ketika kita udah ketemu hasilnya kayak gini, kita juga harus mencocokkan di dalam codingan sendiri gitu. Nah, kira-kira di dalam codingan itu hasilnya kayak gimana ya? Oke. Nah, di codingan sendiri kalau kita udah tahu nih X0-nya mau kita pakai berapa gitu. Oke, jadi aku run ulang. Nah, X0 di sini adalah min 0,1 gitu. Jadi kita masukin min 0,1. Min 0,1 terus di enter. Oke. Nah, terus kita masukin X1-nya gitu. Di situ adalah 0. Dan untuk toleransi kesalahannya seperti dalam soal adalah 0,05. Maksimal iterasi kita pakai 3 aja. Oke, dan hasilnya sama ya. Untuk iterasi pertama itu adalah 1,025. Oke, kita move dan kita cari. Oke, ini untuk iterasi kedua. Sama juga hasilnya 1,441 gitu. Jadi hasil yang kita dapat dari codingan dan kita hitung manual itu sama, oke. Di dalam codingan sendiri tuh sama kayak kita ngitung manual gitu. Pertama kita masukin dulu nih persamaan yang mau kita masukin gitu. Di sini ada 5/2 X pangkat 2 gitu, sama dikurangi 19/2 X plus 10. Dan kita pakai di sini metode sekannya. Terus ada printnya juga, print dari iterasi yang berapa gitu. Terus kita masukin juga X0-nya sama dengan X1 dan X1-nya sama dengan X2 dan step plus sama dengan 1 gitu. Terus untuk inputannya itu kita pakai juga X0 sama dengan inputannya, X1 sama dengan inputannya, dan kita menjadikan untuk biar kita bisa masukin ini, X0-nya X1 dan
atau toleransi kesalahannya itu kita pakai float dan n-nya kita pakai integer gitu. Maka hasilnya dia bakal ngeluarin output yang seperti tadi untuk kita memasukkan x0 yang kita mau dan x1 yang kita mau gitu. Jadi hasil dari metode second untuk iterasi yang pertama itu adalah 1,025 dan iterasi kedua itu adalah 1,441 dan untuk iterasi ketiga itu 1,8205 dari hasil dari persamaan 5 per 2 x pangkat 2 min 19 per 2 x plus 10. Sekian, terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Ramadan Wijaya dengan NIM akhir 208. Saya akan menjelaskan bagian materi Jacobi. Ya, untuk Jacobi itu intinya dari soal ketentuan, di mana kasus ini soalnya bikin sendiri, kita ubah dengan cara pindah ruas untuk mencari setiap variabelnya. Jadi yang persamaan paling atas mencari variabel x, sedangkan variabel kedua untuk mencari variabel y, dan variabel dan persamaan ketiga untuk mencari variabel z. Jadi seperti di Excel, saya mengubah persamaan menjadi, bukan mengubah ya, jadi kayak lebih simpel aja buat nyari variabel. Di sini kan 8x sama dengan, jadi bisa disederhanain lagi kayak x sama dengan untuk mencari nilai x-nya. Jadi kurang lebih bakal jadi seperti ini kalau diubah untuk mencari setiap variabelnya kan, baru kita masukkan ke rumus Excel-nya. Ya, yang ini, yang bagian kanan ini tabel untuk Seidel ya. Jadi ini Seidelnya. Sekarang saya jelasin yang Jacobi. Nah, bagian Jacobi ini yang kiri. Nah, Jacobi itu perulangan setiap iterasi menggunakan nilai dari iterasi sebelumnya. Jadi iterasi pertama ya kita menggunakan nilai-nilai dari iterasi ke 0 untuk mencari nilai variabel x-nya. Bisa seperti ini. Min 14 tambah 2 kali y-nya ada di rumus C2 minus 2 kali z-nya ada di rumus D2 ya, itu dibagi 8. Nah untuk selanjutnya bisa ditarik ke bawah aja. Selanjutnya untuk mencari variabel y, kita masih menggunakan nilai-nilai dari iterasi sebelumnya ya, nilai dari iterasi ke 0. Di iterasi 1 kita menggunakan nilai x, y, z dari iterasi sebelumnya, iterasi 0. Jadi x sama dengan 0, y sama dengan 0, z sama dengan 0. Nah, setelah dikalikan, ntar ada perkaliannya di buku. Nah, nilainya akan jadi seperti ini. Begitu juga dengan iterasi kedua, menggunakan iterasi pertama. Jadi nilai x, y, z-nya yang di atasnya ini 1,75, 2,625, dan 3 untuk z-nya, dan seterusnya sampai iterasi ke 5 ya. Jadi untuk rumus di Excel-nya seperti ini, dan ini untuk tabelnya di bawahnya yang kiri bawah itu. Nah, jadi untuk pengerjaan secara manualnya bisa lihat gambarannya di sini. Iterasi pertama x sama dengan 0, y sama dengan 0, z sama dengan 0 karena menggunakan iterasi ke 0 ya. Persamaannya bisa dilihat sama aja sama yang di Excel ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, dengan saya Hamam akan menjelaskan tentang metode Gauss. Jadi untuk mencari x yaitu persamaan y dan z itu akan dipindahkan ruas. Kita pindahkan ruas. Jadi min 2y tambah 2z dipindahkan ruas ke sebelah 14, jadi 14 tambah 2y dikurang 2z. Lalu 8 ini akan kita pindahkan ruas juga menjadi ke sini, jadi tapi bagi. Kenapa bagi? Karena kalau 8x itu sama dengan artinya 8 dikali dengan x. Jadi otomatis kalau kita pindahkan ruas menjadi bagi 8. Oke, nah ini dapat rumusnya. Lalu kita implementasikan ke Excel-nya. Untuk mencari x, yaitu kita masukin rumusnya sama kayak yang kita sudah dapetin itu. Sama dengan kurung buka 14 ditambah 2. Nah,
2Y. 2 itu kan sudah yang saya bilang sebelumnya, 2Y, 2 sama artinya 2 dikali dengan Y. Jadi 2 dikali Y. Y itu yang mana? Itu adalah yang H2 ini. Jadi kita pilih kolom yang 2. Set. Nah, terus kurang 2 lagi, kali lagi, sama kayak seperti di Y, tapi kita pilihnya yang Z. Jadi 2 kali ini, 2. Oke, turun tutup. Jangan lupa di dalam kurung ya, rumusnya. Lalu kita bagi 8. Bagi 8 yang dari mana? 8 itu yang adalah dari 8X yang kita pindah lakukan hasil pembagian. Kita enter. Sudah dapat, jadi jawabannya 1,75. Nah, sekarang kita cari yang X yang bawah ini ya. Kita ganti ini salah maaf. Oke, bentar ya. Nah, yang min 4X ini nih salahnya X harusnya. Nah, min 4X ditambah 2Y kurang 10Z. Nah, tadi kan kita nyari Z, ya kan? Nah, jadi tandanya yang kita pindahkan luas itu adalah X dan Y. Jadi tanda 30 min 4X jadi tandanya plus 4. Plus 4X min 2Y. Min 2Y. Terus dibagi 10. Nah, sekarang kita samakan, implementasikan di Excel. Sama dengan kurung buka 30 tambah 4 kali X. X-nya sama kayak tadi yang 7,5, 1,75. 4X 4 kali ini kurang 2 kali 2 kali Y itu kan tadi kan ada dapat juga 3,5. Jadi kita pilih yang tadi juga. 3,5 kurung tutup